Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kula matur khusus datang teman-teman sekalian, umumipun datang sedaya para rawuh, Mbak Vita kalian Mas Sidik. Tujuan dalam berumah tangga tiada lain kecuali untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat. Betul Mas Sidik? Iya. Untuk mencapai ke sana ada beberapa hal yang perlu dicatat. Untuk menuju bahagia, yang pertama adalah Mas Sidik dan Mbak Vita, niatilah pernikahan panjenengan ibadah kepada Allah, nindaki sunnah Nabi. Dados Bapak Ibu, nikah niku satu hal yang sakral. Mila ampun niati coba-coba. Nek ajeng mundut motor boleh dicoba. Tapi kalau mencari istri setelah nikah atau sebelum nikah tidak boleh dicoba dulu ya Mas. Maka niatilah ibadah kepada Allah, nindake sunnah Nabi. Yang pertama. Yang kedua adalah terimalah pasangan Anda Mas Sidik, Mbak Vita, pasangan Anda terimalah dengan segala konsekuensinya. Maaf, saya matur ngaten karena apa? Karena sampai detik ini Mas Sidik, Mbak Vita, Anda berdua yang panjenengan ketahui, Mas Sidik yang panjenengan ketahui Mbak Vita yang jenengan ketahui Mas Sidik itu baru api etok. Ge api etok eleke asline isih didelikke. Leres Mbak Vita? Jenengan pun ngerti njaba jerone Mas Sidik dereng? Oh dereng, nek empun bel. Iya, yang saat ini Mas Sidik ketahui, yang saat ini Mbak Vita ketahui itu baru baiknya. Yang aslinya nanti setelah 1 tahun, 2 tahun panjenengan kayak ngerti. Tetapi nek menerima dengan segala konsekuensinya, apapun yang aslinya Mbak Vita, apapun yang aslinya ada pada Mas Sidik harus diterima. Jangan sampai getun. Ada toh? Ngerti yo aku mbiyen ra gelem wartok pek. Jangan sampai seperti itu. Tak kira kene. Lah, jangan sampai kata-kata itu keluar ya, Mbak Vita, Mas Sidik. Dan yang ketiga adalah dasar panjenengan nikah itu karena punya rasa cinta, bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa. Betul Mas Sidik? Jenengan nikah kalian Mbak Vita bukan dipaksa orang tua, bukan karena terpaksa. Sebaliknya Mbak Vita juga begitu, bukan terpaksa dan bukan karena dipaksa, tapi karena punya rasa cinta. Piantun gancan godian pinanggih piantun bantul leres nggih. Mas Sidik menika dalemipun jetis sumuran Pal Bapang Bantul, berarti Pal Bapang tesih mengidul. Oh ngaler, malah ngaler. Subhanallah, rada adoh Mas. Kalau boleh tanya dari mana datangnya cinta? Oh, Mas Sidik menjawab dari hati katanya. Dari hati turun ke kali. Laki-laki itu jawabnya ya umumnya dari mata turun ke, karena melihat dulu kecantikan Mbak Vita baru menimbulkan rasa cinta. Itu yang laki-laki umumnya. Tapi tidak semua kan wanita sama.
Karena wanita itu tidak mesti melihat dulu, mengetahui dulu bagus apa ora baru cinta, tidak mesti. Karena kadang-kadang wanita itu datangnya cinta dari harta turun ke enggak ya Mbak Vita ya, tetap sama dari mata turun ke hati. Iya, perjalanan panjang perkenalannya atau hanya sekilas melalui medsos? Ya, kalau saya dulu Mbak Vita, kalau saya dulu ketemu pas ngaji Nuzulul Quran menjelang hari raya Idul Fitri, tapi setelah hari raya Idul Fitri langsung nikah. Saya tidak lama kenal dengan istri saya, hanya 1 bulan menjelang mau lebaran ketemu, bar lebaran nikah. Karena kalau kita kenalan lama-lama ibarat piantun ngembu woh-wohan, nek kesuwen malah niku rada kasar malah bodol gitu. Iya, kalau memang sudah niatnya karena Allah dan menerima dengan segala konsekuensinya, dan sudah dalam hati kalau ketemu Mbak Vita masih dik itu kok rasanya deg-degan. Kalau ini deg-degan mboten Mas? Nopo malah ndrodok. Lah itulah tandanya panjenengan punya rasa cinta kepada Mbak Vita. Maka untuk menjalin kelangsungan dalam berumah tangga, setelah 3 persyaratan ini Anda penuhi, ada 4 hal. Namun sebelumnya saya mau tanya Mas, nyun sewu jenengan sarujuk boten Mas nek onton sing ngendika tutu bondo tuturupa hamong ati pawi tahane. Tersenane Mas Sidik kali Mbak Vita bukan karena rupa, bukan karena harta, bukan karena keluarga, tapi karena hatinya Mbak Vita. Nyun sewu Mas Sidik nek jenengan sarujuk mantu onek boten gedeka. Mantuk. Bapak Ibu disakseki nggih. Mas Sidik cinta kepada Mbak Vita bukan karena rupa, bukan karena harta, tapi karena hatinya Mbak Vita. Bener Mas Sidik? Iya, jenengan pun nanti ngerti artine Mbak Vita pun nanti ngerti. Dereng lah. Jadi nek bukan karena harta, bukan karena rupa, cinta datang karena hati. Oh, karena hati lagi ya. Nyun sewu. Mbak Vita bukan karena apa? Bukan karena harta, jenengan sarujuk? Ndak sarujuk? Bukan harta, bukan rupa, bukan keluarga, tapi karena hatinya Mas Sidik jenengan sarujuk napa mboten? Mantuk oh. Nek sarujuk mantuk, nek mboten gedhek oh. Mandek ya. Wis sakniki pertanyaan selanjutnya. Nyun sewu Mas Sidik kalih Mbak Vita, nyun sewu tak kasih waktu 3 detik untuk saling memandang mulai dari sekarang. Iya, stop. Dah. Kok ngaselin jewewek. Sekarang jujur Mbak, jujur Mas Sidik, Mbak Vita niki nek kalih penyanyi kula nika ayu pundi? Wah ayu niki to. Jadi rupa juga karena penting ya. Tapi rupa bisa menimbulkan rasa cinta, tapi cintanya jangan semata-mata karena rupa. Kalau jenengan cintanya karena rupa, 20 tahun yang akan datang Mbak Vita cantiknya tidak seperti ini. Cinta karena rupa, maka setelah 20 tahun mendatang cintanya hilang. Rupa memang betul, bukan alis berukir, bukan bibir berkincu, yang kudambakan gadis yang punya hati. Pernah mendengar? Aduh Nyai. Pernah mendengar itu? Judulnya? Apa judulnya Mas? Enggak tahu ya. Bisa nyanyinya? Enggak ya. Kita selingi dulu Mas. Judul lagunya adalah Cinta Tidak Seperti Sabun Mandi.
Aduh Nyai, dengarkanlah cintaku tulus dan suci, karena Nyai. Ya, sebuah lagu silakan simak. Cinta tidak seperti sabun mandi. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cintaku kan Nyai tak akan bisa berubah sampai tua. Cintaku tak akan musnah. Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku sucikan Nyai. Dik Vita masih dik endika, saya mau pergi ke Jakarta, ikut enggak? Iya, saya mau pergi ke Lubang Semut, ikut enggak? Ya ora sedeng no. Walaupun Madonna cantik, Melly Manggruk juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Nyai, aku rela korban nyawa demi Nyai. Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku sucikan Nyai. Ya, sebentar ya Nduk ya. Mas Sidik dan Mbak Vita, tambahan lagi ya, dalam berumah tangga nanti jenengan ciptakan 4 hal. Pertama adalah tahabub, katresnan, cintanya jenengan badhe milih sehidup semati, saklawase nopo selamanya. Nah, sekali lagi Mas Sidik, sehidup semati, saklawase pos selamanya. Selamanya. Mbak, selamanya ora salawase. Ya, salawase semelang Mbak, nanti nek lawas ndak golek sing anyar ya. Cintanya selamanya, betul. Tahabub, katresnan, ciptakan selamanya. Yang kedua adalah tasawur, musyawarah. Dalam berumah tangga tidak semulus yang kita bayangkan. Seseorang belum nikah punya masalah, setelah nikah punya masalah, nikah lama belum punya putra, masalah, punya putra kandhanane angel, masalah, di sekolah ke bayari larang, masalah, rampung sekolah durung nyambut gawe, masalah, nyambut gawe bayar sithik, masalah. Tetapi kalau mengatasi masalah tanpa masalah, penggadian pinter ya. Tapi dalam berumah tangga Mas Sidik, Mbak Vita, nanti kalau ada masalah musyawarah. T yang ketiga adalah tangawun, saling tolong menolong. Jangan saling menyalahkan. Fayatubu minha ghairu dzalika tarokahu hamala.
fayatubu minha ghaira. Jadi jangan saling menyalahkan, ya. Tetapi yang baik apa? Carilah kesalahan atau kekurangan diri sendiri, setelah tahu perbaiki. Tetapi kalau nanti Mbak Vita salah, Mas Sidik harus mau memaafkan. Mbak Vita, Mas Sidik salah, Mbak Vita harus mau memaafkan. Mula cekelane wong urip telu. Siji kayu, nek sing siji kaku, sing siji kudu gelem guyu. Nomor loro lengo, nek sing siji menteleng, sing siji kudu gelem lunga. Sing nomor telu kapuk, nek sing siji merasa megap-megap, sing siji kudu gelem ngipuk-ipuk. Saling asah, saling asih, dan saling asuh. Insya Allah nanti akan tercipta keluarga bahagia. Ibarat tangan kiwa karo tangan tengen. Kiwa gatel tengen ngukur, tengen gatel kiwa ngukur, anek gatel kabeh. Itu ya Mbak, Mas Sidik. Yang terakhir Mas Sidik, yang terakhir adalah ciptakan yang namanya tangawif, pemaaf. Saya beritahu Mas Sidik, piantun putri iki diciptake saka tulang rusuk sing bengkong. Mula nek pas mutung nesu tambane angel. Nah, Mas Sidik selaku seorang laki-laki harus mempunyai pemaaf yang lebih tinggi daripada Mbak Vita. Ya. Jadi pemaaf, tangawif, pemaaf. Jangan justru nek yang satu marah kok jenengan melu marah, nanti akan terjadi apa namanya? Ya coro kasare padu. Nah, nek padu kan ndak bagus. Makanya nyun sewu Mas Sidik, terakhir tak kasih doa. Engko nek Mbak Vita nesu jenengan donga, pas donga tangane templekke bathuke Mbak Vita plek mari. Tirukan saya Mas Sidik. Nggih. Yang bapak-bapak boleh menghafal doa ini, tapi ibu-ibu ini bukan untuk ibu-ibu doanya. Jangan marah Mbak Vita. Nyun sewu Mas Sidik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha ngalai wa a'udzubika min syarriha wa syarrima jabaltaha ngalai. Itu doanya suatu ketika Mbak Vita nesu jenengan donga niku kalih tangane templekke bathuke plek mari insyaallah. Monggo Mang Bang Suli dongane. Dereng apal, nek rung apal ora entuk ndumuk bathuk sampluk makin jenengan. Ya, nanti WA saya tak catatke. Mbak Vita jenengan tidak usah saya kasih doa. Jenengan tak kasih cara. Mas Sidik nek nesu karo menteleng jenengan dadi lenga. Mas Sidik menteleng tinggal lunga. Ning ora itu adoh-adoh cukup amping tembok ro dinjen. Engko mari parani nesu tinggal lunga jupukno Quran. Begitu Mas Sidik meng-meng jenengan langsung maca Yasin ngoten. Maaf guyon ya. Baca Quran insyaallah baca Quran bisa meredam kemarahan. Yeah. Terus yang kemudian nek Mas Sidik li nesu karo ngadeg jenengan cukup ngendika sing halus. Lenggah Mas. Lenggah saya nesu taturan Mas. Taturane saya nesu sare Mas, tak kancani meneng Mbak insyaallah. Urung tau krungu wong sare kok nesu ki urung tau. Nek nesu berarti urung sare. Nek 3 jam tangi saya nesu kok nambahi 5 jam. Tangi saya nesu kok nambahi sedina. Sedina tangi saya nesu kok nambahi 3 dina. Nek ra tangi-tangi kok siarno gugan. Ya, saya simpulkan Mas, meraih keluarga bahagia itu syaratnya 3. Menerima dengan segala konsekuensinya, niati ibadah kepada Allah, kemudian dasari dengan cinta. Ya. Kemudian
Empat hal tadi juga harus panjenengan untuk menambahi dalam berumah tangga. 4T tadi, tahabub, katresnan, tasawur, musyawarah, tangawun, saling tolong menolong, tangawif, saling memaafkan. Iya, saya pengen Mas Sidik setelah nikah nanti jenengan manggil istri panjenengan yang paling mesra sebutannya apa Mas? Yang, Dek, Bu, belum ada. Nah, nanti nek manggil gimana? Nah, Beb. Ya paling tidak yang, Dek, gitu ya. Itu setelah nikah dilalah sesuk mlaku-mlaku Mbak Vita kesandung jenengan ning ngendika? Lah nika manten lawas nika kesandung kok matane. Ya mestinya tidak seperti itu. Kesandung nek mantenane yalah yang loro-ora sesuk terus mari. Sing sepuh-sepuh kuwi kesandung kok cenanangan. Jangan ya, semoga bahagia selalu. Dan karena dari Pak dari kantor urusan agama sudah mendoakan, saya hanya satu nambah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga barokah Allah ada pada panjenengan dan kebahagiaan adanya dalam meraih rumah tangga yang baru. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.